Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu firman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu ketiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian firmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi, dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin.
Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Tuhan membela orang yang lembut hati. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ia diam dan tidak membela diri, bahkan tidak sakit hati dan panas hati kepada Harun dan Miriam yang telah mengatainya karena ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Harun dan Miriam merasa Musa tak layak menjadi pemimpin, sebab mereka berdua juga menerima firman Allah. Ia pun tidak menggunakan otoritasnya sebagai abdi Allah dan pemimpin umat untuk mengadili dan menghukum Harun dan Miriam yang telah membuat posisinya terpojok di tengah umat Israel. Kelembutan hati Musa mendatangkan murka Tuhan atas Miriam dan Harun. Keluarga Kristen yang diberkati, kelembutan hati Musa mendatangkan murka Tuhan atas Miriam dan Harun. Miriam terkena penyakit kusta, jadi mengatai atau memarahi orang lain dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri dan mempermalukan orang tersebut atau menggunakan kekurangan dan kesalahan seseorang untuk menjatuhkannya dari posisinya adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, sikap ini tidak boleh dimiliki oleh seorang Kristen. Musa tidak bersukaria dan mempersalahkan Harun dan Miriam sesuai perbuatan Allah atas mereka. Sebaliknya, Musa menyatakan kelembutan hatinya kepada Harun dan Miriam yang telah melukainya dengan cara memenuhi permintaan Harun, yaitu berseru kepada Allah, meminta kesembuhan atas Miriam. Sekalipun Miriam akhirnya disembuhkan Allah, tetapi Miriam harus menjalani hukuman tersebut selama 7 hari. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hati yang lembut adalah hati yang bersih dari berbagai perkataan kasar, kotor, dan menghina. Hati yang lembut mau memikul beban dan memberi solusi bagi orang yang pernah melukainya. Hati yang lembut menyelesaikan dendam dan konflik. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang sangat sehat rohaninya. Ya Tuhan, kami mau memiliki hati yang lembut, tolonglah kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.